Suatu ketika Siti Rabi'ah Al-Adawiyah yang terkenal ulama sufi perempuan mau berangkat ke tanah suci. Ulama sufi ini pergi kemana-mana gak bawa bekal. Mengapa? Pasrah kepada Allah. Ini sufi yang dulu. Di perjalanan singgah kepada ulama sufi laki-laki, waliullah juga. Cuma yang laki-laki levelnya di bawah beliau. Wali yang perempuan ini kelasnya lebih tinggi. Sampai di sana ditanya, Bu Nyai mau kemana? Saya mau ke tanah suci, Kiai. Kok dilihat Bu Nyai ini gak bawa uang. Dulu mata uang itu kan dirham atau dinar. Kalau dinar itu emas, dirham itu perak. Karena gak bawa uang, waliullah yang laki-laki masuk ke rumahnya, ambil satu kantong emas. Ini Bu Nyai katanya. Apa? Buat bekal di jalan. Mungkin mau beli apa-apa. Ternyata bagaimana? Bu Nyainya gak mau. Wah, saya gak perlu ini katanya. Saya gak perlu bawa kalau cuma emas. Loh kok gitu? Tangannya oleh beliau digerakkan. Begitu tangannya digerakkan, saudara, digerakkan begini, udara yang menyentuh tangannya jadi emas semua. Gini aja banyak emas di tangannya. Lah, saya gak perlu bawa, saya gini aja sudah emas ini. Tapi saya gak perlu, tak buang katanya. Ambil sampian aja. Ini ulama sufi. Artinya memang gak ingin kaya, saudara. Mengapa? Dunia ini bagi mereka takut mengganggu hatinya untuk beribadah kepada Allah. Karena hati mereka ini fokusnya hanya beribadah kepada Allah. Tadi kita melewatin yang disebutkan dengan maqam Rabi'ah Al-Adawiyah. Maqam Rabi'ah Al-Adawiyah. Memang ada yang menyebutkan bahwasanya Rabi'ah Al-Adawiyah ini namanya Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah. Dia berasal dari Basrah. Jadi berasal dari Irak sana, yang ada banyak berita tentang dia bahwasanya dia adalah wanita yang ahli ibadah. Kalau lelaki ahli ibadah itu banyak, tapi sosok wanita yang ahli ibadah itu sedikit. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamula minar rijali katsir." Kalau lelaki yang sempurna itu banyak. Para nabi itu dari kaum lelaki. Walam yakmul minan nisa illa arba'. Adapun dari wanita tidak ada yang sampai tingkat kesempurnaan kecuali 4. Siapa aja? Maryam, Asia, kemudian Khadijah, kemudian Fatimah. Aisyah ada dalam hadis lain tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi dalam hadis ini 4 wanita. Makanya kalau kita dengar ada seorang wanita yang alimah ya, yang alim ya, kemudian dia ahli ibadah, itu sangat jarang sekali. Sehingga kalaupun ada, nama dia akan dikenal. Di antara yang disebutkan oleh sejarawan adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia disebutkan berita tentang ibadah dia, ucapan-ucapan indah dia. Walaupun ada ucapan-ucapan Rabi'ah yang berlebih-lebihan. Sehingga ada para ulama yang beranggapan bahwa Rabi'ah Adawiyah sudah menyimpang dari syariat. Dan meninggal Rabi'ah Adawiyah disebutkan meninggal di Aqsa sini. Di mana? Meninggal di Yerusalem pada tahun 185 Hijriah. 185 Hijriah. Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, beliau menceritakan tentang Rabi'ah, mengatakan, qala Abu Sa'id ibn A'rabi amma Rabi'ah. Abu Sa'id ibn A'rabi menceritakan tentang Rabi'ah. Adapun Rabi'ah faqad hamalan nas anha hikmatan katsira. Orang-orang telah banyak menukil dari Rabi'ah ini banyak ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Wa haka anha Sufyan wa Syu'bah wa ghairuhuma ma yadullu ala butnani ma qila anha. Tapi ada seorang di antara alim ulama dari kalangan muhaddisin, Sufyan dan Syu'bah, yang menukil tentang Rabi'ah, yang menandakan bahwa kebanyakan nukilan orang-orang itu bohong tentang Rabi'ah. Artinya adanya ucapan-ucapan yang berlebih-lebihan tentang Rabi'ah, itu ucapan-ucapan yang bohong. Di antara ucapan yang masyhur yang menyimpang dari akidah yang dinisbatkan kepada Rabi'ah, ucapan Rabi'ah mengatakan, Allahumma in kuntu
abadtuka, ya Allah, kalau aku menyembahmu karena berharap surgamu, fahrimni min jannatika. Sering dengar itu kan? Kalau aku menyembahmu karena berharap surga, haramkan aku masuk surga. Kalau aku menyembahmu karena takut dari api neraka, haramkan aku dari api neraka. Tapi kalau aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka itulah yang diharapkan karena kecintaan kepada Allah. Atau ucapan yang lain mengatakan, aku beribadah kepadamu bukan berharap surga, dan aku beribadah kepadamu bukan takut dari api neraka, aku beribadah kepadamu karena cinta kepadamu. Ucapan ini dinisbatkan kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. Tapi ucapan itu tidak ada jalur yang sahih yang mengatakan Rabi'ah mengatakan hal itu. Di samping ucapan ini bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, di mana kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anbiya ayat 90, ketika Allah menceritakan orang-orang yang soleh, para nabi. Gimana sih ibadahnya para nabi? Apakah para nabi itu berharap surga? Apakah para nabi takut dari api neraka atau tidak? Allah sebutkan di sini, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu orang-orang soleh berlomba-lomba dalam kebaikan, wa yad'unana, dan mereka berdoa memohon kepada kami, raghaban wa rahaba, dalam kondisi berharap dan rasa takut. Ingat, para nabi doanya itu raghaban, ada harap, berharap surga, memohon surga. Doanya Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan jauhkan aku dari api neraka. Dan mereka rahab, wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk, yang tunduk ketika berdoa kepada kami. Kemudian di surat Al-Isra ayat 57, Allah mengatakan tentang orang-orang yang soleh, di antaranya para nabi tentunya, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka adalah orang-orang yang berdoa memohon kepada Allah, mencari wasilah, mencari perantara yang mendekatkan diri kepada Allah, ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu, dan mereka berharap rahmat Allah, wa yakhafuna adzabahu, dan mereka takut kepada azab Allah. Artinya ternyata berharap kepada Allah, berharap rahmat Allah itu termasuk cara beribadah kepada Allah. Kemudian takut kepada azabnya, memang Allah mengingatkan kita supaya kita takut kepada azab Allah. Lalu Allah mengatakan, inna azaba rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Rabbmu itu sesuatu yang perlu ditakutin. Jadi jangan dianggap remeh. Kemudian jamaah, kalau kita melihat orang tidak berharap surga, puncak kenikmatan itu ada dalam surga. Apa puncak kenikmatan itu? Melihat wajah Allah, mendapatkan karunia Allah. Jadi kalau ada orang gak mengharap surga, apa engkau gak mau berharap berjumpa dengan Allah? Jadi intinya ucapan yang dinisbatkan kepada Rabi'ah itu tidak benar. Dan yang benar kita diperintahkan berdoa, memohon surga Allah, memohon rahmat Allah, kemudian berlindung dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat Allah mengatakan di surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Dan Allah sebutkan tentang siksa neraka, waquduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi Allah di dalam Al-Quran itu menyuruh kita takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, berharap kepada Allah, berharap surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi hendaklah kita dalam beribadah itu berada di relnya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak orang bikin tata cara ibadah. Mereka mungkin melihat kok cara ini lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ingatlah, jalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah adalah as-siratal mustaqim.
Kalau kita lihat jalan yang lurus ini jalan paling cepat sampai. Tapi kalau ada orang yang masih belok ya, ke kiri, ke kanan, maka yang ditakutkan nggak sampai